Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ustazah harap kalian semuanya baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bangun datar, tapi kita membahas bangun datar segitiga. Pada pokok bahasan video pembelajaran kali ini kita akan membahas jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, dan garis istimewa pada segitiga. Oke, di sini Ustazah ada dua buah gambar yang menyatakan bentuk segitiga. Yang pertama yaitu gambar sebuah atap kandang kuda atau istal. Nih, bentuknya segitiga. Yang kedua yaitu gambar dari layar sebuah kapal. Gambarnya juga segitiga, tiga buah layar ini. Oke, next kita ke apa itu segitiga? Dua buah titik bisa menghasilkan sebuah garis jika kita punya 3 atau lebih titik yang tidak segaris. Maka kita bisa menghasilkan sebuah bangun datar jika kita punya 3 titik. Maka kita punya sebuah bangun yang disebut dengan segitiga. Dengan demikian, segitiga adalah bangun yang dibatasi oleh 3 buah ruas garis yang mempunyai 3 titik sudut. Pada segitiga di samping ini segitiganya, kita memiliki 3 buah titik sudut dan 3 buah sisi. Ini titik sudutnya titik A, titik B, dan titik C. Sisinya itu sisi A, sisi B, dan sisi C, di mana sisi A itu berhadapan dengan titik A, sisi B berhadapan dengan titik B, dan sisi C dia berhadapan dengan titik C. Perlu kalian ketahui jika dia dikatakan titik jika dia menggunakan huruf kapital, tapi jika dia menggunakan huruf kecil maka dia merupakan panjang sisinya dan ini tidak mutlak. Hurufnya bisa apa aja tergantung dengan soalnya, oke? Next, kita ke sifat-sifat segitiga. Segitiga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Memiliki 3 buah titik sudut. 2. Memiliki 3 buah sisi. 3. Jumlah 2 buah sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Jika A ditambah C itu lebih besar dari B, jika A ditambah B lebih besar dari C, dan jika B ditambah C itu lebih besar dari A. Keempat, sisi terpanjang terletak di depan sudut terbesar. 5. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi, mau dia segitiga bentuk apapun, pasti jumlah sudutnya itu pasti 180 derajat. Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Next, kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, nyatakan apakah bilangan-bilangan berikut dapat merupakan panjang dari sisi-sisi suatu segitiga. Yang A, 4,5,3, B, 6,9,3. Nah, ini menggunakan rumus yang terdapat pada sifat-sifat segitiga tadi ya. Oke, di mana 4 itu sebagai A, 5 sebagai B, dan 3 sebagai C. Jika 4 ditambah 3 itu hasilnya harus lebih besar daripada 5. Benar ya? 7 lebih besar dari 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 9 lebih besar dari 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 lebih besar dari 5. Untuk rumusnya bisa kalian lihat di slide sebelumnya pada sifat-sifat segitiga. Oke? Karena jumlah dari sembarang dua bilangan tersebut lebih besar dari bilangan ketiganya, maka bilangan-bilangan tersebut dapat merupakan panjang dari sisi-sisi suatu segitiga. Oke, yang B, kita lihat yang B. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kan harusnya tadi, untuk yang pertama, jika A ditambah dengan C, maka hasilnya itu harus lebih besar dari B. Sedangkan ini hasilnya sama dengan. Sudah dari awal kita sudah tahu, dia bisa dikatakan panjang dari sisi-sisi suatu segitiga jika ketiga-tiganya itu harus lebih besar nilainya. Tapi salah satu ini sama dengan. Sudah kita ambil kesimpulan bahwa karena jumlah dari sembarang dua bilangan tersebut tidak lebih besar dari bilangan ketiga lainnya, maka bilangan-bilangan tersebut bukan merupakan panjang dari sisi-sisi segitiga. Oke, bisa kalian perhatikan lagi, bisa kalian lihat apa perbedaan penyelesaian yang A dan penyelesaian yang B. Next, kita ke jenis-jenis segitiga. Nah, jenis-jenis segitiga itu dia ada ditinjau dari dua tinjauan. Yang pertama yaitu jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Nanti yang kedua kita akan bahas jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Untuk yang pertama ini dulu kita bahas
Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Ada 3, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Dia dikatakan segitiga sembarang jika ketiga sisinya itu tidak sama panjangnya. Oke? Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga tersebut dikatakan segitiga sama kaki jika segitiga tersebut memiliki 2 buah sisi yang sama panjangnya. Oke, bisa dilihat di soal ya, di gambar. Oke, yang ketiga, segitiga sama sisi adalah dia dikatakan segitiga sama sisi jika ketiga segitiga tersebut memiliki 3 sisi yang sama panjang. Oke, bisa dimengerti ya. Ini sudah pernah kalian pelajarin pada jenjang sebelumnya. Oke, next. Contoh soal, kelompokkan segitiga-segitiga berikut berdasarkan sisi-sisinya dengan panjang sisi-sisinya sebagai berikut. Yang A, 4,4,5, B, 9,9,9 cm, C, 3,6,8 cm. Untuk yang A itu dia punya 2 sisi yang sama panjangnya. Ya udah, kalau dari penjelasan sebelumnya, jika segitiga itu memiliki 2 sisi yang sama panjang, maka segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Berarti yang A merupakan segitiga sama kaki. Yang B ini ketiga sisinya sama nilainya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika segitiga tersebut memiliki sisi yang sama panjang dari tiga-tiganya, berarti dia merupakan segitiga sama sisi. Yang ketiga, yang C ini, dia memiliki panjang sisinya berbeda-beda. Dari penjelasan sebelumnya, pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa segitiga tersebut dikatakan segitiga sembarang jika ketiga sisinya tidak mempunyai panjang yang sama. Nah, pada yang C ini dia tidak punya panjang sama, berarti yang C merupakan segitiga sembarang. Next, kita ke jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Ada 3, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Dia dikatakan segitiga lancip jika besar setiap sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Jadi dia ada 3 sudut, ketiga sudutnya itu besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku. Dia dikatakan segitiga siku-siku jika segitiga tersebut memiliki salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat. Dan dia pasti punya tanda siku-siku seperti ini. Oke? Yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tersebut dikatakan segitiga tumpul jika salah satu besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Oke? Jadi dikatakan segitiga tumpul jika salah satu besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Oke, next kita ke contoh soal. Kelompokkan segitiga-segitiga berikut berdasarkan besar sudutnya sebagai berikut. Nah, yang A ini sudah kita lihat bahwa salah satu sudutnya itu 150 derajat, yang artinya lebih dari 90 derajat. Berarti A merupakan segitiga tumpul. B, 40 derajat, 50 derajat. Nah, dia mempunyai 90 derajat. Jika, berdasarkan penjelasan pada slide sebelumnya, jika segitiga tersebut memiliki salah satu sudutnya itu 90 derajat, maka dia merupakan segitiga siku-siku. Nah, berarti yang B ini merupakan segitiga siku-siku. Yang C ini ketiga sudutnya dia di bawah atau kurang dari 90 derajat, yang artinya pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika segitiga yang memiliki ketiga sudutnya itu memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat, maka dia merupakan sudut lancip. Berarti yang C ini merupakan sudut lancip. Next, kita masuk ke garis istimewa pada segitiga. Garis istimewa pada segitiga ini terbagi menjadi 4, yaitu garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Untuk yang pertama, kita bahas dulu yang namanya garis tinggi. Garis tinggi pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Nih, kita punya titik suatu segitiga. Titik sudutnya misalkan kita dari A, saya contohkan dari A ya. Dari A ini ditarik tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Nah, kita tarik ini garis putus-putus ke ini E. Ini sisi di hadapannya ini E kan? E ini sisi di hadapan A. Nah, ini yang dinamakan garis tinggi. Begitupun dari titik B ke F, begitupun dari titik C ke D. Jadi garis putus-putus inilah yang merupakan garis tinggi tersebut. Oke, bisa kalian pahami? Lanjut, kita ke garis bagi.
Garis bagi pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sudut untuk menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi garis bagi itu dia ditarik dari titik sudut, nih misal Ustazah ambil dari titik sudut A ini, dia ditarik ke sisi yang berhadapan dengan dia ya. Nah, dia setelah ditarik itu, dia membagi dua sudut yang sama besar. Ini sudutnya ya, X ini, nih. Maka dia punya dua sudut yang sama besar. Oke, bisa kalian pahami kan? Lanjut, kita ke garis berat. Garis berat pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga ke pertengahan sisi di hadapannya. Jadi garis berat itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut. Ini titik sudut, misalnya saya ambil dari titik sudut B. Dia ditarik ke sisi yang di hadapannya dulu. Oke, sudah sampai ke sini. Nah, yang di tengah-tengah inilah yang dinamakan garis berat. Jadi G ini merupakan garis beratnya. Oke? Kalian pahami? Lanjut, kita ke garis sumbu. Garis sumbu ini merupakan garis istimewa terakhir pada segitiga. Garis sumbu pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari pertengahan sisi segitiga dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Jadi kita ambil sisi segitiga nih, sisi segitiga tuh bisa di sini ini F. Kita tarik dia ke tengah-tengah sini. Nah, titik inilah yang dinamakan titik sumbu, tapi dia harus tegak lurus. Ini tegak lurus nah ya. Tegak lurus. Oke. Next, kita ke contoh soal. Pada gambar berikut, tentukan garis tinggi, garis berat, dan garis bagi segitiga ABC. Di sini ada gambar nih. Oke, penyelesaiannya AE. AE merupakan garis tinggi. Nah, dia ditarik dari titik A ke sisi yang berhadapannya. Ini, E. Oke, dia tegak lurus ya. Ini merupakan garis tinggi. CD merupakan garis berat. CD garis berat. Ya, dia ditarik dari titik C ke sudut yang ke sisi yang di depannya itu. Nih titik beratnya di sini. Oke. Yang ketiga, BF merupakan garis bagi segitiga ABC karena garis ini membagi sudut ABC sama besar. Nih BF. Nih sama besar nih sudutnya. Kalau kita narik yang di sini, dia nggak sama besar. Maka kita tarik dari B. Oke. Next. Oke, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, kelompokkan segitiga berikut berdasarkan sisi-sisinya. Nah, untuk soal yang pertama ini, kalian bisa lihat contoh soal pada jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisinya. Oke. Soal nomor 2 yaitu kelompokkan segitiga berikut berdasarkan sudut-sudutnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini kalian bisa lihat contoh soal pada jenis segitiga yang ditinjau dari besar sudutnya. Kalian bisa munduri ke slide berikut sebelumnya ya. Yang soal nomor 3, pada bilangan-bilangan berikut, nyatakan apakah bilangan-bilangan tersebut dapat merupakan panjang dari sisi suatu segitiga. Nah, untuk soal nomor 3 ini kalian bisa lihat pada slide yang contoh dari sifat-sifat segitiga. Kerjakan latihan atau tugas ini di buku latihan kalian sesuai dengan contoh. Oke, sesuai dengan contoh yang sudah ada pada slide sebelumnya. Kerjakan dengan rapi dan dengan baik, lihat, pelajari, dan dengan sesama. Oke? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas apa aja itu jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, dan kita sudah tahu garis istimewa yang terdapat pada segitiga. Oke, sebelum Ustazah menutup pembelajaran hari ini atau video ini, mari kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.